Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu Titi dari SMP 28 Tangerang. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas khususnya bab 4, yaitu memberi tanggapan dengan santun. Kompetensi dasar 1. Mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian teks tanggapan, bisa berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang dibaca dan atau yang didengar. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, bisa berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang dibaca atau yang didengar. Pada bab 4 ini, Ibu akan membahas 1. Pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis teks tanggapan. 2. Informasi dalam teks tanggapan. 3. Simpulan isi teks tanggapan. 4. Struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Dan yang kelima, mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Pengertian, ciri-ciri dan jenis teks tanggapan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, bisa kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Alasan yang dikemukakan, dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Jenis teks tanggapan ada 2. 1. Teks tanggapan deskripsi, yaitu teks tanggapan deskriptif merupakan teks tanggapan berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi. Yang kedua adalah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah keterangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Dalam teks tanggapan bisa berisi 1. Kritik, 2. Pujian, 3. Sanggahan, 4. Penolakan, dan yang kelima adalah persetujuan. 3. Simpulan isi teks tanggapan. Cara meringkas teks tanggapan sebagai berikut. 1. Bacalah teks tanggapan secara menyeluruh. 2. Catatlah ide-ide pokok setiap paragraf teks tanggapan. 3. Kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Dan yang keempat, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi teks tanggapan. 4. Struktur kebahasaan dalam teks tanggapan. Strukturnya ada 1. Konteks, 2. Deskripsi, 3. Penilaian. Sedangkan kebahasaannya 1. Menggunakan rujukan kata, 2. Kalimat deskripsi, 3. Konjungsi antar kalimat. Ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Yang kedua, ungkapan
tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. Yang ketiga, ungkapkan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Keempat, ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Yang kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas. Dan yang keenam adalah ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. 4. Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Yang pertama, menyusun teks tanggapan. Kedua, penyampaian kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan. 1. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. 2. Mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan baik secara deskriptif maupun kritis. Dan yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cara penyampaian tanggapan yang baik. 1. Tanggapan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan. 2. Penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau nada suara. 7. Kalimat tanggapan harus bersifat objektif. 8. Kalimat menyampaikan tanggapan hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. 9. Kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Itulah pokok bahasan Ibu untuk bab 4 ini. Untuk lebih jelasnya silakan buka buku paket dan baca. Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.